Salam, selamat sore. Puji Tuhan, di tahun ini kita sudah mulai lebih baik ya, dengan corona yang sudah melandai, walaupun tentu masih kita harus waspada karena PPKM masih berlaku, tapi saya yakin ini menjadi tahun kebangkitan untuk kita semuanya. Dan kita juga berharap supaya rumor tentang virus baru, bukan virus ya, tapi semacam hepatitis yang sudah diinformasikan lewat Kementerian Kesehatan juga tidak membuat kita menjadi takut. Waspada perlu, tapi takut jangan, supaya kita mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan khotbah yang sama terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ke-18. Bapak Ibu bisa buka teksnya baik yang di rumah maupun di studio ya, ini di gereja maaf gitu ya, terbiasa bawa kalimat itu kalau di kelas itu ya. Yang di rumah dan yang di gereja bisa buka Alkitabnya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18. Tertulis perikop Elia ke Gunung Horeb, dan juga ada perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ya. Saya ingin mengawali khotbah saya dengan 3 kasus, ya, lebih tepatnya 3 kejadian yang ini dialami oleh artis ternama dan juga dialami oleh pelayan Tuhan dan juga dialami oleh seorang mahasiswi ya, yang sudah dinyatakan lulus dan tinggal bekerja, tapi ternyata dia mengambil sebuah pilihan yang lain. Slide-nya bisa ditampilkan ya. Ini sesuatu yang tentu akan memotivasi kita semua, dalam artian bukan ikuti apa yang dia lakukan, tapi minimal ini menjadi warning bagi kita bagaimana kita membangkitkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan ya. Saya bacakan peristiwa yang pertama, semoga terbaca oleh Bapak Ibu semuanya. Perasaan putus asa dapat dialami oleh siapa saja. Ya, ini kisah seorang public figure, artis dari Korea Selatan tentunya, bernama Jong Yun. Tanggal 18 Desember tahun 2017, dia mengakhiri hidup dengan cara menghisap karbon monoksida dari briket. Briket itu batu bara, dia hisap dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Artinya bunuh diri dengan menghisap racun dari batu bara. Kalau kita lihat followersnya itu banyak. Setiap dia posting apapun selalu mendapatkan respon positif. Bahkan kalau tidak salah 2,8 juta setiap dia memposting selalu mendapatkan komentar baik, dukungan dari para penggemarnya. Artinya bahwa secara kehidupan sosial, relasi dengan orang lain dia tidak berkekurangan. Karena dia mendapatkan pengakuan dari bukan hanya orang Korea Selatan, tapi hampir bahkan kita bisa sebut seluruh dunia. Karena Korea Selatan sedang populer. Tapi ternyata mengambil pilihan yang keliru dengan bunuh diri. Ya, kita tidak bisa mengatakan Jong Yun salah, tentu salah pilihannya. Tetapi barangkali dia mengalami situasi yang tidak bisa dikendalikan. Dan dia merasa bahwa salah satu untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi adalah saya mengakhiri hidup. Itu Jong Yun. Ya. Lalu yang kedua ini di Jakarta ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google. Ya. Saya sebut saja dengan inisial supaya menjaga barangkali Bapak Ibu kenal atau ada di antara Bapak Ibu yang adalah kerabatnya. CV melompat dari lantai 4 di Mall Emporium Pluit Jakarta Utara. Ya. Mall Emporium, dia melompat. Saya pernah ke sana dengan istri saya pada waktu itu, dan memang mallnya itu di tengah-tengahnya, kalau kita lihat dari atas di tengah-tengahnya itu kalau yang memang takut ketinggian itu bisa pusing. Saya pun juga waduh ngeri juga ya kalau, tapi dia memilih untuk melompat. Seorang gadis. Padahal latar belakang pendidikannya luar biasa. Dia lulusan dari Australia, saya lupa jurusannya apa, tapi
dia mengambil pilihan tragis dengan melompat dari lantai 4 di Mall Emporium. Padahal sebelum melompat, dia sedang makan bersama dengan orang tuanya. Lalu dia pamit ke orang tuanya izin ke toilet. Tidak datang-datang, ternyata orang tuanya mendapat kabar kalau ada seorang gadis melompat dari lantai 4. Begitu dia lihat, orang tuanya lihat itu adalah anaknya. Ini CV terjadi pada 3 Mei 2019. Ya, bulannya sama dengan bulan ini, bulan Mei. Lalu yang ketiga, tentu yang tidak kita sangka. Seorang bernama Jared Wilson, ini pengkhotbah hebat, pengkhotbah besar, dan salah satu dari staf gembala di sebuah gereja dengan jemaat total 15.000 di California. Mengambil jalan pintas juga untuk bunuh diri. Di postingan Twitternya dia menuliskan begini, saya ringkaskan ya. Yesus memang mengasihi setiap orang, tapi Yesus tidak bisa menyembuhkan seseorang dari depresi. Dia seorang pengkhotbah, bisa memotivasi banyak orang, membangkitkan iman orang. Tapi ketika dia terpuruk, dia mengambil sebuah pilihan keliru. Kalau mungkin tadi Jong Yun kita bisa maklumi, dia artis bukan anak, mungkin dia anak Tuhan. Tapi karena tuntutan pekerjaan yang begitu hebat, dia lupa untuk mengontrol diri, dia menjadi mesin uang bagi produsernya, akhirnya dia mengambil pilihan bunuh diri. Di antara penggemar jutaan. Artinya di antara kelimpahan dia bisa putus asa. Jadi ternyata keputusasaan bukan milik orang yang hidupnya pas-pasan. Orang yang hidupnya kelimpahan pun bisa mengalami keputusasaan. Kalau kita membaca kisah Sakius, secara ekonomi dia orang hebat. Ekonomi ya. Dia bukan sekedar pemungut cukai, tapi disebut kepala pemungut cukai. Artinya secara finansial dia tercukupi, bahkan bisa mendapatkan keuntungan double dibanding pemungut cukai yang bukan kepala, karena jabatannya kepala. Yang kedua, secara akses sosial dan politik, dia menjadi tangan orang kepercayaan dari tentara Romawi, pemerintah Romawi. Artinya apa? Secara akses sosial, politik, dan finansial, dia tidak kekurangan. Tapi Sakius sadar ada yang kosong. Tapi hebatnya Sakius, dia memilih lari kepada tempat yang tepat, yaitu Yesus. Sekalipun dia tahu resiko yang saya hadapi itu apa. Pasti waktu saya datang kepada Yesus, ancamannya adalah saya dibully. Ancamannya saya dipukul. Seperti kasus dosen AA di Jakarta, datang ke kerumunan yang beringas seperti itu. Saya ancamannya dipukul, apalagi mereka benci kepada saya, dianggap saya pengkhianat. Manusia itu kalau sudah berada dalam sebuah kumpulan menjadi sadis, menjadi beringas. Karakternya seperti itu. Kalau sendirian dia mungkin baik, tapi begitu berkumpul dengan kelompoknya dia menjadi kekuatan yang bisa membuat teror bagi banyak orang. Itu manusia, kecenderungan manusia seperti itu. Yaitu dianalisa oleh seorang pakar, ya, namanya Elias Canetti. Manusia ketika berada dalam kerumunan itu menjadi luar biasa menakutkan. Bahkan termasuk seorang pemikir namanya Kierkegaard. Maka sebisa mungkin manusia harus sadar diri dulu sebelum masuk dalam sebuah komunitas. Karena kalau dia salah masuk komunitas, bisa jadi komunitas itu akan membentuk dirinya menjadi orang yang lebih menakutkan. Ya, kalau kita lihat 3 kisah ini, mereka secara popularitas hebat, secara finansial CV, bisa kuliah di Australia, bisa makan di mall yang cukup bagus, tapi dia mengambil sebuah pilihan yang keliru. Jared Wilson, bagaimana dia mungkin kekurangan popularitas di antara 15.000 jemaat. Dan tentu dia akan diposisikan sebagai orang yang punya kualitas rohani di atas rata-rata atau di atas jemaat biasa. Tapi ternyata mengambil sebuah pilihan yang keliru. Artinya apa? Jabatan, kedudukan, atau finansial seseorang itu tidak menjamin seseorang akan terus bahagia. Pada titik tertentu akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan keputusasaan. Kita punya banyak macam-macam alasan untuk kita putus asa, apalagi di masa pandemi yang lalu. Walaupun sekarang bukan pandemi, pemerintah sudah mendorong supaya kita kembali untuk menata ekonomi. Tapi banyak orang juga terseok-seok ketika semua sudah dibuka. Kenapa?
Sudah ludes di masa pandemi 2 tahun. Modal yang saya simpan hilang. Begitu sudah dibuka untuk laju usaha, saya sudah kehilangan daya. Banyak orang seperti itu. Akhirnya apa? Pilihannya putus asa dan bisa juga pilihannya adalah mengakhiri hidup. Seorang ibu-ibu di Cirebon beberapa waktu lalu, tentu Bapak Ibu membaca beritanya dan melihat di televisi. Seorang ibu punya 3 anak. Dia melukai anak dan mencoba untuk membunuh anaknya. Dan satu anaknya kalau tidak salah anak yang nomor 2 atau nomor 3 sudah meninggal. Karena digorok kalau tidak salah ya oleh ibunya. Waktu ibunya diwawancara, apa yang dia katakan? Saya nggak tega lihat anak saya menderita. Saya nggak mau anak saya tumbuh sama seperti saya hidup dalam penderitaan. Maka daripada mereka menderita, tidak punya masa depan, saya bunuh dia, saya lukai dia setelah mereka mati, giliran saya mati. Dia bercerita seperti itu, tanpa rasa bersalah. Dia mengatakan itu adalah bentuk kasih sayang kepada anaknya yang menyelamatkan masa depan. Mungkinkah kasih sayang harus melukai orang lain? Tentu kan ini juga menjadi pemahaman. Dan ini bagaimana kemudian gereja pun harus hadir untuk memberikan pendampingan. Karena barangkali ada di sekitar kita orang yang sedang bergumul dengan masa depan. Bukannya masa depan, bergumul dengan masa kini. Lalu berada dalam titik persimpangan yang dia akan mengatakan saya bunuh diri atau tidak ya. Karena banyak orang seperti itu ya. Jadi ini harus menjadi kesadaran bersama. Artinya apa? Keputusasaan milik semua orang. Dan kita harus berhati-hati. Saya kutip dari seorang bapak gereja di abad pertengahan. Dia mengatakan begini. Yang membinasakan manusia bukan hanya dosa, melainkan putus asa. Dosa sudah pasti membuat manusia binasa dan upah dosa adalah maut. Itu kata Roma ya. Upah dosa adalah maut, tapi jangan salah. Bapak gereja di abad keempat menambahkan hal lain. Bahwa yang membuat manusia binasa bukan soal dosa, adalah putus asa. Ketika manusia sudah kehilangan harapan, ketika manusia sudah tidak, jalannya ruwet, jalannya buntu, ke sana mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok. Saya nggak punya pilihan lain. Selain kemudian maaf, mungkin yang pertama dia mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Seperti yang dialami Elia nanti. Tuhan kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Saya sudah ikut ini, ikut itu, sudah melakukan yang benar. Tapi ternyata kehidupan benar yang saya lakukan tidak berbanding lurus dengan cara Tuhan memelihara dan hidup saya. Mulai transaksi. Kalau transaksi itu gagal dengan kita menukarkan kebaikan yang kita lakukan. Kalau gagal biasanya orang cenderung mengambil jalan pintas. Saya tidak habis pikir bagaimana seorang pendeta bernama Jared Wilson bisa berkhotbah. Barangkali jam terbangnya sudah lebih banyak. Karena jemaat 15.000. Tentu kan ibadah bisa 5 kali, 7 kali dalam 1 minggu. Artinya jam terbang banyak. Tapi ternyata itu juga tidak menentukan kualitas iman seseorang. Jadi di hadapan keputusasaan kita menjadi lemah. Nabi Sekaliber Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18 itu, nanti kita akan coba baca beberapa ayatnya. Nabi Sekaliber Elia, ia pun mengalami frustasi. Frustasinya bukan karena finansial, frustasinya hanya karena intimidasi. Intimidasi dari siapa? Intimidasi dari Isabel. Kalau saya bacakan untuk Bapak Ibu semua dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Di pasal 18, Elia atas pertolongan Tuhan melakukan tindakan heroik dengan membunuh 450 nabi palsu. Dan terbukti di situ Tuhan semesta alam adalah benar yang harus disembah. Tapi Israel Utara pada waktu itu membelot dan menyembah Baal, lebih percaya kepada nabi palsu. Dan nabi palsu dipermalukan oleh Elia karena Elia disertai Tuhan. 450 nabi dibantai habis oleh Elia. Elia melakukan tindakan heroik atas pertolongan Tuhan. Tapi di hadapan seorang perempuan bernama Isabel, Elia tidak berdaya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan, ayat 2, mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira
pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Apa yang dilakukan Elia? Respon Elia bagaimana? Ayat ketiga. Maka takutlah Elia, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Respon Elia ketika berhadapan dengan perkataan Isabel. Isabel tidak turun. Dengan Nabi 450, Elia berhadapan head to head. Bahkan kalau saya baca dan saya mencoba berimajinasi dengan situasi yang terjadi antara Elia dengan 450 nabi itu. Saya mulai membayangkan, wah ini Elia salah langkah bisa dibantai habis-habisan. Atau barangkali Elia benar dan 450 nabi itu mengaku kalah. Tapi bisa juga dia nekat. Secara jumlah itu kan kalah. 1:450 nabi. Tapi ternyata Elia atas pertolongan Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tapi di hadapan seorang perempuan bernama Isabel, Elia drop depresi. Mengapa? Respon. Karena Elia takut dan menyerah. Di hadapan saya tidak tahu kekuatan Isabel itu seperti apa. Tapi nanti Bapak Ibu bisa membaca beberapa literatur. Tapi kalau digambarkan Isabel itu punya otoritas yang begitu luar biasa. Bahkan suaminya Ahab sendiri itu tunduk di bawah kekuasaan Isabel. Kekuatan kata-kata yang dilakukan Isabel itu bisa mengintimidasi sekelas Elia yang adalah seorang nabi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan kalau menampakkan diri di perjanjian lama atau Tuhan mengutus malaikat di perjanjian baru, selalu kalimat pertama yang diucapkan, jangan takut. Mengapa? Karena ketakutan itu sumber dari semua kejahatan di situ. Bahkan orang putus asa itu berawal dari rasa takut. Seorang ibu yang mencoba membunuh ketiga anaknya. Dia takut anaknya tidak punya masa depan. Dia takut anaknya menderita seperti saya. Daripada ketakutan itu menjadi kenyataan nanti menderita seperti saya. Lebih sakit dari pisau yang saya gunakan untuk membunuh anak saya. Jadi ketakutan itu sumber kejahatan. Itu dikatakan oleh seorang pemikir di abad modern. Ketakutan sumber kejahatan. Elia tidak menyadari bagaimana peristiwa sebelumnya. Saya tidak tahu berapa hari setelah itu. Setelah dia membunuh 450 nabi. Tapi dia kan punya referensi, punya pengalaman. Berhadapan head to head dia bisa dengan pertolongan Tuhan mempermalukan 450 nabi. Tapi di hadapan seorang perempuan bernama Isabel. Atas nama intimidasi dia tidak berdaya. Pak Bu, kadang-kadang kan kita diintimidasi. Mungkin CV tadi yang gadis melompat dari Mall Emporium. Dia pun diintimidasi. Diintimidasi oleh perasaannya. Saya lulus dari Amerika, dari Australia. Melamar pekerjaan di berbagai tempat. Kok saya nggak dapat ya? Saya tidak tahu apakah temannya membuli. Ataukah itu perasaan dia sendiri saja. Tapi kalaupun temannya membuli, percuma lulusan Australia nggak bisa kerja. Seharusnya kan tidak mengambil pilihan seperti itu. Tapi saya rasa dia baper. Mungkin juga ada temannya ngomong, ternyata kuliah di Australia kamu nggak dapat kerjaan. Beda dengan saya nggak kuliah di Australia dapat kerjaan. Barangkali ada seperti itu. Lalu kemudian informasi seperti itu membuat dia menjadi baper. Lalu merasa bahwa ini dosa besar, saya sudah kuliah di Australia. Membebani orang tua saya dengan biaya kuliah, biaya hidup. Ternyata sampai sekarang saya nggak punya pekerjaan. Lalu dia lompat, mengambil pilihan keliru, terintimidasi. Jadi banyak di antara kita, banyak di antara orang-orang di sekitar kita, kalau kita tidak bertahan dengan intimidasi, jalan pintas, putus asa, bunuh diri. Elia sudah merasa minta Tuhan cabut nyawa saya saja di Tuhan.
saya sudah nggak bisa berbuat, saya sudah kehilangan banyak hal. Ini Elia tertuduh. Elia protes kepada Tuhan dalam ayat yang 10. Elia protes kepada Tuhan. Ayatnya ngacak ya, kadang saya ke belakang, kadang saya ke depan. Ayat ke-10 dikatakan begini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merentukan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Itu respon Elia. Dia lupa bahwa selain Elia, dia masih punya teman yang ternyata juga cinta Tuhan. Elia lupa bahwa ada teman yang masih percaya kepada Tuhan. Ini orang yang putus asa dan hidup dalam ketakutan. Lupa untuk melihat hal yang baik. Tadi kan dikatakan ketika Elia sudah mengalami keputusasaan, depresi, yang dia lakukan, dia tinggalkan bujangnya. Orang seperti itu kalau sedang putus asa, dia menyendiri, gak mau diganggu oleh orang lain. Saya gak mau, saya kepingin sendiri gitu ya. Rasanya hidup seorang diri itu lebih baik dibanding saya berteman. Dan rasanya saya punya masalah itu, masalah saya paling berat dibanding masalah orang lain. Seolah-olah hanya saya yang bermasalah, orang lain tidak. Saya pun kadang-kadang juga mendorong kepada istri seperti itu. Kita punya masalah seperti ini, ada orang masalah lebih besar dibanding kita. Ya tapi kan kekuatan kita sampai di sini. Iya kekuatan kita sampai di sini. Kita sedang dilatih supaya kita lulus. Saya kadang-kadang lihat beberapa waktu yang lalu ketika anak kami Hegel menghadapi ujian. Kalau dikasih soal dia nggak bisa, kita kasih lagi. Dia nggak bisa, kasih lagi. Kadang-kadang sampai dia ingat, pokoknya lagu favorit saya adalah Ujilah Aku Tuhan. Supaya ujian terus. Karena kalau salah, kasih lagi. Salah, kasih lagi. Salah, kasih lagi. Apalagi kalau istri saya, kalau untuk belajar tegas ya. Kalau saya lebih banyak kompromi, sudahlah istirahat dulu. Tapi kadang-kadang kompromi saya ternyata membuat hasil tidak baik. Itulah hidup berkeluarga seperti itu ya. Saling melengkapi. Ada satu yang lemah, satu menguatkan. Satu yang lemah, yang kuat menguatkan juga. Jangan kalau istrinya sedang berapi-api, kita datang jadi bensin. Kebakaran. Oh iya tuh. Kadang-kadang kita datang harus jadi api. Datang jadi air yang memadamkan api itu. Memadamkan amarah. Sehingga kita bisa jernih melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Elia lupa. Ada orang-orang lain selain Elia. Dia merasa cuman saya doang Tuhan. Hanya saya yang hidup benar. Saya menggambarkan barangkali Elia. Cuman saya Tuhan. Cuman saya. Yang lain semuanya salah. Dia ingin menunjukkan prestasi. Hanya saya. Yang lain semuanya hidupnya salah. Cuman saya. Kalau begitu ngapain Tuhan? Saya sudah berbuat kebaikan. Sudah melayani. Ternyata tidak ada hasilnya apapun. Nihil hasilnya Tuhan. Di satu sisi dia putus asa, tapi di satu sisi dia menyombongkan diri karena merasa hanya dia yang hidupnya paling benar. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan hidup dalam ketakutan. Ada sebuah kisah. Kancil sedang memotivasi teman-temannya. Binatang terkecil di hutan dipanggil oleh kancil. Dikasih treatment. Kita ini jadi sasaran binatang buas, binatang besar. Salah satunya adalah singa karena dia raja hutan. Sekarang saya tekankan kepada Anda. Sekalipun kita akan dimakan oleh mereka. Stop rasa takut itu. Sambut kematian kita dengan keberanian. Kata kancil. Tiba-tiba singa datang. Ya, singa datang dan merasa ini ada pemufakatan apa. Ada konspirasi apa. Kancil mengumpulkan begitu banyak. Ini belum waktunya pilpres. Belum waktunya pilkada dikumpulkan, gitu ya. Lalu kemudian panggil tokoh agama untuk melegitimasi, gitu ya. Tapi tidak, gitu ya. Ini singa, ada apa ini? Gitu. Lalu singa mulai kemudian mengatakan, kamu ngapain kancil? Ingin kudeta dengan saya? Lalu terjadilah pertengkaran kecil. Akhirnya sampailah mereka kemudian istilah taruhan. Kancil mengatakan begini, hai singa, kalau saya tidak bisa membunuh kamu dalam 30 hari, kamu boleh cabik-cabik, boleh makan saya, boleh lumat saya, boleh siksa sesuka hati kamu. 30 hari kesepakatan. Akhirnya singa katakan oke. Singa mengatakan gua raja hutan,
Badan paling besar, kamu kecil, ku makan habis perkara. Pulang dengan ke tempat masing-masing. Singa pulang dengan kemenangan bahwa dia akan menang. Kancil pulang dengan ketakutan juga. Saya sudah nantang ini. Gimana solusinya nanti kalau benar 30 hari saya nggak bisa buat dia mati. Tapi Kancil yakinkan, saya harus memotivasi diri saya sendiri. Pak, Bu. Jadi itu juga membangkitkan. Memotivasi diri itu penting. Bagaimana kita di hadapan ketidakmampuan, Tuhan masih berikan cahaya tertentu. Celah untuk kita bisa bangkit. Teorinya Cak Lontong ya, saya suka dengan Cak Lontong. Cak Lontong mengatakan begini, teori dalam hidup itu teori maling katanya. Tapi bukan pelajari malingnya, tapi pelajari ketekunannya untuk bisa mengambil barang dari rumah orang. Kalau dia lihat pintu tertutup dan terkunci semuanya, dia cari jendela. Jendela terkunci semua, dia cari tempat mana yang paling dia bisa masuk. Artinya apa? Ketika semua tertutup, jangan putus asa. Masih ada jalan yang terbuka. Jangan seperti misalnya, maaf anak-anak muda sekarang kan begitu sudah berusaha sekali gagal, dia mundur. Maka muncul lagunya, aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo gitu kan. Dia mundur pelan-pelan, perjuangannya menjadi kurang. Harus gigih. Kancil juga awalnya takut tapi dia motivasi diri, saya bisa. Singa minggu pertama tenang-tenang karena pasti dia menang. Minggu kedua dia mulai berpikir, Kancil ancam saya, berarti ini ancamannya gak main-main. Binatang kecil mengancam saya untuk membunuh. Mungkin dia punya strategi. Minggu ketiga, singa sudah mulai selektif dengan makanan yang dia makan. Khawatir ada racun. Dia kurangi makan, dia kurangi tidur karena khawatir saat dia tertidur, Kancil datang dengan teman-temannya bunuh dia. Minggu keempat, tepat di hari ke-30, singa mati. Mati karena apa? Bukan karena dibunuh, mati karena ketakutannya sendiri. Maka tadi saya katakan ketakutan itu bisa menimbulkan seorang akhirnya apa? Tidak produktif. Ada racun di dalam dirinya. Sama seperti Elia ada racun di dalam dirinya. Racunnya apa? Ketakutan yang berlebihan. Dia lupa karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya. Itu yang dihadapi Elia. Seorang yang putus asa, jiwanya akan terbelenggu, tidak punya kebebasan. Saya bingung ngapain Tuhan? Ini salah, itu salah. Saya berbuat benar juga disalahkan. Saya berbuat salah, saya disalahkan. Mendingan saya berbuat salah. Itu dalam ilmu sosiologi disebut dengan teori labeling. Saya berbuat benar, saya dianggapnya salah. Saya jujur, saya dibilang bohong. Mendingan saya bohong sekalian. Maka kadang-kadang kejahatan juga muncul bukan karena niat orang itu. Tapi karena stigma dari orang lain. Ah, ini mah pasti gak bener. Kalau dia ngomong pastilah itu mah bohong. Sekali waktu dia kalau denger saya benar dibilang bohong, mendingan saya pembohong sekalian. Jadi hati-hati juga kita melabel seseorang. Itu bisa menjadi justru celah untuk orang itu mengambil tindakan yang ekstrim bahkan putus asa. Ya, jiwanya terbelenggu. Yang berikutnya, ini yang dihadapi oleh. Lalu bagaimana kita mengatasi atau solusi untuk mengatasi rasa takut supaya kita menjadi pribadi yang kuat, kokoh di akhir zaman. Dengan banyaknya masalah yang datang, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah pelayanan, masalah studi dan lain-lain. Bagaimana kita bisa kuat? Kita akan pelajari. Yang pertama, kita ini harus menjadi keyakinan kita. Kita tidak dapat menolak peristiwa yang kita alami. Suka duka adalah warna kehidupan. Hidup itu harus macam-macam warna. Justru karena hidup itu macam-macam warna, hidup itu menjadi lebih berarti dan variatif. Ketika ada masalah kita atasi. Lalu ketika orang lain punya masalah, pengalaman kita bisa memotivasi orang lain. Kadang-kadang hidup kekristenan kita juga, kalau orang punya masalah itu urusanmu. Padahal Tuhan berikan masalah kepada kita dan kita berhasil keluar dari masalah itu supaya semangat bertahannya kita, kekokohan kita menginspirasi orang lain. Tapi banyak orang Kristen kadang-kadang egois, masalahku. Ceritakan dong bagaimana, ya itu urusan kamu lah. Ini di Jakarta banyak seperti itu, hidup egois. Karena saya alami, pada saat kami menghadapi keterpurukan, ada beberapa teman yang blokir nomor WA saya. Khawatir direpotin saya.
Saya bersyukur secara banyak hal kehilangan. Tapi secara keimanan Tuhan pelihara dengan cara yang tidak pernah bisa dimengerti oleh saya. Ini yang dikatakan hikmat-Mu gitu ya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu dalam tak terselami gitu ya. Saya lupa kata-kata ya. Tapi kira-kira seperti itu. Hikmat Tuhan dalam tidak terselami. Tapi tapi itu yang Tuhan kerjakan. Untuk apa? Tuhan ingin memangkas segala pengertian yang membuat kita menjadi sombong dengan pendidikan, dengan akses sosial seperti Sakyus, dengan akses ke ekonomi finansial juga seperti Sakyus, dengan Jared Wilson prestasi menjadi seorang pengkhotbah hebat, dengan seorang bernama tadi CV yang punya kuliah saya di luar negeri, gelar saya hebat. CV tadi prestasi akademiknya bagus, tapi dia mengambil jalan yang keliru. Pak, Bu, jadi itu hidup seperti itu, warna-warni kehidupan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah ketika hal buruk menimpa, entah itu dalam keluarga. Mungkin kita berselisih paham, entah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak atau dengan siapapun. Pekerjaan, banyak imbasnya di masa-masa pandemi. Lalu dalam studi, banyak yang terhambat, tidak bisa bayar sekolah dan lain-lain. Kita dihadapkan pada situasi dilematis. Lalu dalam pelayanan itu begitu banyak gesekannya. Apalagi kalau pelayanan ya, gesekannya itu luar biasa dalam pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan itu biasanya orang memberikan dirinya total. Tubuh, jiwa, dan roh. Maka kalau ada gesekan juga gesekannya total. Maka biasanya kalau orang dalam pelayanan, satu pelayanan terjadi selisih paham, itu biasa sulit untuk didamaikan. Karena konfliknya tubuh, jiwa, dan roh. Seperti itu dalam pelayanan. Biasanya pilihannya adalah saya kabur, bikin tempat sendiri. Itu terjadi di mana-mana. Ya, jadi salah satu kenapa gereja juga berkembang, gereja berkembang atas nama perpecahan juga. Ya biasanya karena tidak bisa menangani konflik. Ya. Ingat kebaikan Tuhan kalau dalam masalah yang kita hadapi. Ingat kebaikan Tuhan yang pernah dilakukan. Jangan fokus pada masalah. Kita seringkali terfokus pada masalahnya. Kita nggak fokus pada hal yang besar. Hal besar yang sudah Tuhan kerjakan. CV tadi melompat, dia fokus pada masalah, saya nggak bisa kerja. Dia lupa berkat Tuhan yang lain. Apa itu? Dia bisa kumpul keluarga untuk makan bersama di mall. Yang orang lain belum tentu bisa. Dia lupa, dia tidak menyadari karena tertutup dengan rasa takut dan depresi. Yang dia ingat masalah saya. Yang dia ingat ini problem saya belum teratasi. Dia lupa berkat Tuhan yang lain. Dia bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Maka Bapak Ibu, kalau orang takut bisa mengambil putus asa, jalan pintas. Dan kalau sudah jalan pintas, dia akan kehilangan akal sehat. Dan dia lupa bahwa Tuhan sering tolong hidupnya. Pak, Bu, respon yang baik itu menentukan pilihan yang akan kita ambil. Saya pernah khotbahkan kalau tidak salah di sini, bagaimana Lazarus meninggal. Waktu Yesus datang kan sudah terlambat ya, menurut ukuran manusia. Terlambat, datang sudah mati. Waktu saya baca waktu saya renungkan kembali, saya coba baca lagi, saya renungkan kembali. Saya dapat sesuatu yang baik. Yesus datang, ya Yesus datang ini yang berikutnya gitu ya. Yang berikutnya, solusi berikutnya, pegang janji Tuhan. Terkadang Tuhan menunda sesuatu untuk kita karena Tuhan tahu waktu terbaik. Saya butuhnya sekarang Tuhan. Waktu itu saya dengan ini seperti itu. Kita butuhnya sekarang. Sampai kami waktu itu berpuasa 40 hari. Efeknya apa? Bonusnya kami positif. Istri kena duluan, setelah itu saya kena delta waktu itu. Ya, kena delta dan itu efek dari kami berpuasa. Kami berpuasa untuk apa? Meminta fokus Tuhan kepada apa yang kami hadapi. Walaupun doa kami juga seperti Elia pada waktu itu. Tuhan, aku sudah ini dan itu. Mana bagianmu Tuhan? Tuhan gak jawab. Malah orang lain yang tidak melakukan hal yang benar, malah seolah Tuhan berkati hidupnya.
Waktu itu muncul rasa iri. Kok dia bisa kita tidak ya? Kok dia sukses kita belum ya? Padahal dia adik kelas kamu. Padahal dia seperti ini. Kok dia bisa sukses? Dan lain-lain. Kita seperti itu. Itu hal yang wajar. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Yesus datang ke Lazarus. Lazarus sudah mati. Waktu saya coba renungkan, saya baca dan saya renungkan. Saya dapat sesuatu begini. Karena Yesus datang ingin membuat mukjizat, bukan sekedar menyembuhkan Lazarus dari sakit. Itu mah soal kecil. Kan disebutkan Lazarus itu dikasih Tuhan ya, Maria dan Marta. Dan Lazarus itu keluarga yang dikasih Yesus. Karena dia dikasih Yesus, maka Yesus ingin memberikan yang spesial kepada Lazarus. Bukan sekedar menyembuhkan dari sakit, tapi membangkitkan dari kematian. Maka kalau kita sedang terpuruk begitu luar biasa, jangan putus asa. Barangkali Tuhan justru sayang sama kita lebih dibanding yang lain. Kenapa? Tuhan nunggu respon positif dari kita. Kalau kita merespon yang baik, saya yakin Tuhan bukan sekedar sembuhkan sakit dan keperluan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan selamatkan hidup kita dan bangkitkan. Kan yang terjadi pada Lazarus, saya datang bukan sekedar menyembuhkan sakit, tapi saya datang untuk membangkitkan. Membangkitkan itu kan peristiwa yang spektakuler dibanding sekedar menyembuhkan. Dan itu yang mau Yesus berikan kepada Lazarus. Kadang-kadang saya menguatkan iman dengan diri saya begini. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik, menabur ke sana kemari dengan hal kebaikan, tidak kita terima. Tapi juga jangan kurangi. Oh kalau gitu kita jangan tabur di tempat itu. Jangan juga. Karena siapa tahu tempat itu juga akan Tuhan izinkan menjadi tanah subur untuk kita. Dan untuk dirinya sendiri. Kalaupun kita sudah menabur baik, Tuhan tidak jawab. Kita jangan lupa mungkin anak kita yang akan menuai apa yang kita tabur. Tapi andai kata anak kita tidak menuai dari apa yang kita tabur. Jangan pernah sesali. Karena saya yakin kisah hidup kita dan iman kita, perjalanan iman kita akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Semua murid Yesus di perjanjian baru mati dengan peristiwa tragis. Kecuali Yohanes. Kalau Bapak Ibu bandingkan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian lama orang ikut Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Walaupun Daniel dimasukkan dulu ke lubang singa, dikatup mulut singa itu. Tapi dimasukkan dulu, Tuhan tolong. Sadrak, Mesak, Abednego diikat, dimasukkan dalam dapur api dulu. Tuhan tolong. Tapi di perjanjian baru, murid-murid Yesus, sepertinya Tuhan tidak menolong dia dari kematian yang mengenaskan. Justru pada waktu itu, kemarin kalau tidak salah kita ngobrol ya, waktu perjalanan kemarin kalau tidak salah. Stefanus bersaksi tentang Yesus. Tapi ternyata waktu dia dirajam batu, saya membayangkan kalau bisa Tuhan turun, tahan itu. Batu-batu itu kembali ke yang melempar. Tapi tidak, batu itu dibiarkan untuk membunuh Stefanus. Padahal sedang bersaksi tentang nama Tuhan. Ini murid-murid Yesus, hidup bersama Yesus. Mereka menghadapi bahaya, Tuhan tidak tolong. Malah seolah-olah Tuhan biarkan. Saya tidak tahu cara Tuhan, tapi itulah cara Tuhan untuk mendidik iman. Itu yang bisa saya simpulkan untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya hidup dan kesaksian iman mereka menjadi inspirasi bagi orang percaya. Pak, Bu, murid Yesus saja menderita. Kita harus pikul salib. Tapi saya percaya Tuhan akan pelihara hidup kita sampai akhir kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut kalau kita menghadapi tekanan hidup, menghadapi ujian entah itu keluarga, entah itu pelayanan, pekerjaan, studi dan lain-lain. Yakin bahwa kita sedang dibuat menjadi orang yang kokoh. Maka Petrus ketika ingin kabur dari kota Roma, pada waktu itu ketemu dengan Yesus di jalan. Mau kemana engkau Tuhan? Aku mau mati yang kedua kali, Petrus, dengan jemaat di Roma. Lalu Petrus katakan jangan, biarkan aku pergi ke kota Roma. Lalu dia mati dengan kepala disalib, dengan kepala di bawah. Itu Petrus menyambut kematian bukan dengan ketakutan, tapi dengan sebuah keberanian. Itu hebat, kualitas iman yang kokoh. Maka Pak Bu di hadapan corona hanya maaf kata ya, mungkin sekedar kecil Tuhan tidak tolong, Tuhan mungkin seolah-olah kok hitungan kita turunnya drastis ya. Kadang-kadang memang kita harus seperti itu. Kita sedang dibuat jangan berharap pada kalkulatornya manusia. Kalkulatornya manusia itu menyakitkan. Kalau dihitung-hitung nggak cukup ya kalkulator manusia. Tapi Pak Bu, begitu Bapak Ibu hitung di akhir bulan surplus, kok saya bisa ini bisa itu ya. Kalau dihitung dari awal, saya kadang juga seperti itu. Di awal saya dapatnya berapa?
dari ngerjakan ini dapatnya berapa? Dibagi ini dihitung ini berapa ya? Kadang-kadang saya bilang sama istri, kita cuma kebagian seperti ini. Tapi saya bersyukur dalam beberapa waktu ini kami dengan istri, kok Tuhan kasih surplus walaupun surplusnya kecil sekali selisihnya. Tapi itu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Kalau dihitung nggak cukup, ini jauh sekali dari cukup dihitung dari awal. Tapi ternyata begitu dihitung di akhir, kok Tuhan bisa ya tolong kita untuk bisa bayar ini bayar itu dan selesai. Itu cara Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Maka jangan takut. Maka sekarang kami sudah berempat itu, sudahlah. Kita ikuti seperti lagunya Bondan Prakoso. Ya sudahlah. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Kalau Tuhan buat kita seperti ini, ya sudahlah. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kalau Tuhan menunda untuk menolong kita, ya sudahlah. Tuhan tahu waktu terbaik. Mungkin kalau kita minta sekarang, mungkin itu butuh bagi kita sekarang. Tapi Tuhan tahu ke depan kita, kebutuhan kita di depan itu lebih banyak. Maka Tuhan tunda dulu berkatnya untuk hari ini. Baru dicairkannya bulan depan. Itu cara kerja Tuhan seperti itu. Makanya Pak Bu, selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bisa tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Tidak bisa. Tapi minimal kita mendekati yang benar. Berarti kita selama ini belum benar dong. Kita hidup dalam kesalahan. Bukan. Tapi memeluk kebenaran Tuhan itu sebuah misteri. Rangkulannya begitu besar. Anak saya yang kecil, kalau dulu meluk saya tangannya nggak nyampe. Tadi waktu kami pergi, dia meluk saya, dia cium saya, tangannya sudah sampai. Waktu kecil meluk masih kurang, masih jauh. Kita sama, waktu memeluk misteri Tuhan, tangan kita nggak sampai, akal budi kita nggak sampai. Tapi kalau kita sudah memeluk bersama Tuhan, kita sudah hidup dalam kebenaran. Minimal kita selaras dengan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu, terakhir, datang pada Tuhan. Itu adalah respon yang benar. 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Tuhan adalah tempat terbaik bagi manusia. Dan Sakyus sudah mencontohkan itu semua. Jangan larinya kita ke media sosial. Ada masalah lari media sosial. Ya, ke media sosial. Bete nih dan lain-lain gitu ya. Media sosial gak jadi tempat untuk menyelesaikan masalah. Media sosial itu Pak Bu nih, saya kasih tahu ke Bapak Ibu. Sekarang itu era yang disebut dengan, dalam bahasa kerennya, disebut dengan post-truth gitu ya. Post itu sesudah, truth itu kebenaran. Jadi sekarang itu era di mana opini lebih penting dibanding yang benar. Kalau kita mungkin nulis sesuatu yang mungkin kita nggak bermaksud itu. Tapi begitu kata-kata itu kita tulis di media sosial, tafsiran sudah menjadi milik pembaca. Jadi pembaca menafsirkan suka-suka sendiri dong. Suka-suka saya. Dia tafsirkan macam-macam. Maka Bapak Ibu kalau ada masalah, datang pada Tuhan. Lari pada Tuhan. Kalau mau posting, postinglah yang baik. Dalam segala perkara, Tuhan tahu yang terbaik. Jangan postingnya ini dan itu mengeluh dan lain-lain. Saya berapa kali ditegur sama istri. Kamu posting seperti ini keluhan. Apa iya? Iya, hapus. Ini mengeluh, kamu gak boleh mengeluh. Cukup sama Tuhan, gak boleh orang lain tahu masalah yang kita hadapi. Cukup yang tahu kita di ruang tersembunyi. Toh nanti Tuhan akan kirimkan frekuensi doa kita ke siapa. Kalau Tuhan kirimkan ke ada orang yang tangkap sinyal, oh ini Julius sedang memerlukan pertolongan. Itu urusan Tuhan. Tapi jangan menyebar, ini era media sosial. Datangnya sama Tuhan. Ini disebut dengan post-truth. Kebenaran itu kalah dengan opini. Bentuk opini dulu deh. Kebenaran urusan nanti. Begitu yang benar datang, yang benar itu ternyata berbeda dengan yang opini, orang sudah nggak percaya lagi pada kebenaran. Karena sudah terlanjur opini yang menjajah pikiran kita. Itu asumsi. Ya. Maka jangan berasumsi, jangan beropini. Datang pada Tuhan. Ceritakan semua pada Tuhan apa yang kita hadapi. Tuhan seperti ini, lega. Kalau kita doa, kita jujur, kalau kita sudah selesai doa, kita lega. Kayak punya jam doa dengan berempat. Tadi saya katakan lagunya selalu kalau tanya anak saya yang gede, lagunya apa? Ujilah aku Tuhan. Kak, kita diuji terus loh. Ya. Diuji terus capek loh. Enggak apa-apa. Papa mama juga sering ngetes aku kan kalau soal nggak beres-beres, apalagi mamanya kan. Nggak beres, Hegel latihan lagi, nggak beres, Hegel latihan lagi, nggak beres latihan lagi. Sampai kadang-kadang anaknya nyerah sendiri. Nggak bisa gitu ya. Tapi dilatih terus. Kalau sudah bisa,
selesai. Kan seperti itu Pak Bu. Kalau kita dilatih belum bisa mengampuni, Tuhan kirimkan orang yang menjengkelkan kita terus. Kapan itu selesai? Sampai kita sudah bisa menguasai. Kan itu normalnya orang hidup seperti itu. Kalau nggak selesai, kasih tugas lagi sampai dia bisa. Begitu dia bisa, soal yang itu sudah selesai karena kamu udah bisa menguasai. Kalau kita belum bisa mengampuni, Tuhan akan kirimkan orang yang menjengkelkan kita terus. Kapan itu berhenti? Sampai kita berhasil mengampuni orang. Selesai. Ya. Jika suara Tuhan tidak kita dengar, bukan karena suara Tuhan tidak kencang, tapi karena hati kita nggak tenang. Tuhan sudah berbicara kepada orang Israel, Tuhan sudah menyelamatkan, laut Teberau saja sudah kubelah. Yang mustahil loh, sudah kubuat tidak mustahil. Tentara Mesir yang mengejar sudah kukubur dalam lautan. Masa masalah urusan perut dia masih menggerutu, lapar Tuhan. Tuhan kirimkan mana? Mereka bosan, sudah diberkati tapi hidup dalam kebosanan. Tuhan kirimkan burung puyuh. Mereka haus, Tuhan kirimkan air. Mereka tidak puas dan tidak menjadikan pertolongan Tuhan sebagai referensi mereka untuk sadar Tuhan pelihara. Lalu mereka teriak, Tuhan tidak tolong kami. Lebih baik kami hidup di Mesir. Lebih enak, lebih ini dan itu dan lain-lain. Pak, Bu, mungkin Tuhan sudah memperdengarkan suaranya untuk kita. Jangan takut. Tapi kita tidak mendengar. Bukan karena suara Tuhan tidak kencang. Karena hati kita nggak tenang. Stephen Covey di dalam habit yang ke-7. Dia mengatakan begini. Asalah gergaji Anda. Kadang-kadang kan kita kerja terus ya. Kerja terus. Senin, Selasa, Rabu nggak kenal libur. Pokoknya saya kerja karena orang diberkati. Itu ya orang bekerja. Benar. Dia kerja lupa untuk tenang sejenak. Kata Stephen Covey, asalah gergaji. Coba Bapak Ibu tes. Dua tukang gergaji, tapi gergaji yang besar ya untuk memotong besar. Kalau dia gergaji terus, dia mengatakan berhenti dulu dong asa gergaji. Kalau saya berhenti ini nggak selesai-selesai. Tapi ada orang yang kemudian begitu gergaji sudah nggak tajam dia berhenti. Dia asa gergaji. Mungkin memang dia break sebentar istirahat. Tapi begitu dia bekerja dia memotong jauh lebih cepat. Karena dia sudah tenang, mengasah terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu, pertemuan di dalam ibadah itu penting membangkitkan juga iman kita. Supaya kita punya ketenangan menghadapi badai hidup. Justru orang yang tenang, terlihatnya bukan leto tapi kokoh. Ilmu Taiji kan pelan ya. Kalau tahu cok pasti enak. Taiji lain, pelan. Tapi begitu dia sabet, bak, itu punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Di dalam ketenangan itu justru kekuatannya di situ. Makanya kalau misalnya orang tenang itu justru menghanyutkan. Kalau orangnya sudah, kalau Bapak Ibu gini, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang suka marah-marah, kalau dia marah, udah biasa marahnya. Tapi kalau ketemu dengan orang nggak biasa marah, tiba-tiba marah, menakutkan. Itu artinya seperti itu, tenang. Kalau orang tenang, dia akan punya kekuatan. Jadi belajarlah tenang, apapun masalah yang kita hadapi. Tenang, Tuhan akan perdengarkan suaranya. Jangan takut.